Jadi hidup itu seperti halnya bersepeda. Bersepeda. Ya, agar kita tetap seimbang, kita harus tetap berjalan. Ya, harus itu kalau kita memiliki penghasilan lain, itu kita bisa mengajar dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Jadi tidak uniknya Iya. dan menariknya gitu ya. Gimana, Saya gimana? itu ketika ujian nasional, itu tidak dulu. lulus. Tidak lulus. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita akan mewawancarai, berdiskusi, bincang-bincang santai dengan salah satu orang spesial, salah satu orang hebat yang ada di Kabupaten Probolinggo. Beliau bernama Ahmad Yusuf Firdaus SS Hum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi, kita pingin minta waktunya ya untuk diskusi santai-santai ya. Ngobrol santai mungkin. Ya, ngobrol santai saja. Ngobrol ya. Iya, ngobrol santai aja. Jadi beliau ini adalah salah satu alumni pondok pesantren, tepatnya di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Sekarang beliau sedang aktif mengajar di salah satu universitas ternama di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, namanya Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kebetulan beliau ahli di dalam ilmu bahasa Inggris. Nah, hebatnya lagi ternyata santri alumni pondok pesantren ini sekarang juga sudah menjabat dekan di Fakultas Sastra di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Tentunya apa yang telah beliau miliki sekarang, kehebatan, kemampuan, dan skill, tentunya ada beberapa proses dan tahapan-tahapan yang tidak simsalabim jadi seperti saat ini. Oleh karena itu, kita akan menyimak bagaimana proses perjalanan hidup beliau sampai menjadi seperti sekarang ini. Kita mulai dari yang paling ringan dulu mungkin, Mister ya. Biasa disapa Mister Yusuf ya? Yusuf. Alhamdulillah. Yusuf Mr. saja Yusuf. mungkin nih. Ya? Kalau Mister Yusuf itu bebannya kayak saya itu gimana gitu. Oh gitu. Kayak tua gitu. Mungkin ya. Yusuf Mas aja. Yusuf ya. Mas Yusuf ya. aja, iya. Jadi kita pingin tahu dulu ini Mas Yusuf ya, dari latar belakang keluarga dan pendidikan masa dini dulu bagaimana mungkin. Iya. Asal rumahnya dari mana gitu. Iya. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Hasan. Waduh, jadi Ustadz ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena saya sudah diajak untuk ngobrol santai di channel YouTube-nya. Terima kasih kembali. Kalau tadi disebutkan bahwa saya menjadi apa, ahli itu mungkin berlebihan gitu ya. Oke. Ya, kembali ke pertanyaan tadi. Ya. Bagaimana latar belakang keluarga dalam segi pendidikan khususnya ya. Siap. Alhamdulillah saya terlahir di keluarga yang sadar, cukup sadar akan pentingnya pendidikan. Kalau dibilang keluarga saya semuanya berpendidikan tinggi mungkin tidak, ya. Tapi alhamdulillah kedua orang tua saya dan keluarga besar itu sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga keluarga selalu mendukung agar kami yang masih muda-muda itu untuk terus mencari ilmu dimanapun. Jadi hal itu terbukti dari dilepaskannya gitu ya, diantarkannya saya ke pesantren di usia yang mungkin tidak cukup dewasa gitu ya. Tidak dewasa. Iya, belum cukup dewasa. Sudah cukup dewasa, tapi memang saya kira untuk memondokkan anak itu kan butuh kemauan, butuh niat yang cukup besar, kesadaran akan pentingnya pendidikan yang cukup besar. Betul. Jadi kalau boleh tahu Mr. Yusuf, alamat rumahnya di mana, sama sekolah dulu waktu SD apa MI sampai SMP? Iya, oke. Saya di Situbondo. Sekolah di SD negeri di
desa di tempat saya lahir. Di mana itu, Sir? Di Semiring. Desa Semiring ya? Desa Semiring, kebetulan Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Kebetulan tempat saya sekolah dengan rumah. Kami di Situbondo itu tidak lebih dari 200 meter jaraknya. Oh, dekat ya? Sangat dekat sekali. Sehingga ya itu memudahkan gitu ya. Walaupun pada saat itu mungkin sekolah tersebut bukan sekolah yang favorit, tapi alhamdulillah saya berkesempatan untuk belajar di sekolah tersebut. Dan alumninya sekarang sudah menjadi dosen. Alhamdulillah. Ya. Lanjut setelah lulus SD? Dari guru. Setelah lulus SD saya diminta gitu ya, waktu itu oleh orang tua untuk sekolah di pesantren di Nurul Jadid. Tetapi pada saat itu tidak kerasan. Jadi saya tidak kerasan. Jadi itu karena ingat layang-layang atau main ke sawah gitu seperti itu. Ya. Jadi kesadaran saya pribadi akan pentingnya pendidikan waktu itu masih belum tinggi ya, belum maksimal, sehingga saya tidak kerasan di pesantren dan hanya bertahan di pesantren selama 2 bulan. Waktu itu saya sekolah dan mondok di Nurul Jadid, di SMP Nurul Jadid. Tapi tidak kerasan 2 bulan akhirnya pindah ke sekolah ke MTS Negeri di Situbondo, MTS Negeri 1 Situbondo. Walaupun pada saat itu saya sekolah di MTS Negeri Situbondo yang jaraknya mungkin tidak sejauh jarak dari rumah kami ke Nurul Jadid. Orang tua saya tetap meminta saya untuk tinggal di pesantren. Oh gitu. Iya. Waktu itu di mana itu? Saya tinggal di Nurul Mansur, pondok pesantren Nurul Mansur yang ada di Panji, tetapi lagi-lagi saya tidak kerasan. Jadi hanya bertahan sekitar 2 minggu. 2 minggu, berarti lebih sebentar dari Nurul Jadid ya? Sebentar, jadi akhirnya kami sekeluarga, karena atas dasar saya tidak kerasan itu, kami sekeluarga memutuskan agar saya sekolah berangkat dari rumah saja. Jadi istilahnya kalau di pesantren itu kan nyolok. Nyolok ya? Iya. Berarti waktu masih SLTP, SMP sudah menghabiskan 2 pondok pesantren? 2 pondok pesantren, iya. Jadi bukan lulus SMP, jadi di semester pertama SMP masih itu saya sudah alumni ya? dari 2 pesantren. Alhamdulillah. Sudah banyak dapatnya ya. Paling tidak akan tahu ya? Ya setidaknya tahu lah ya. Dunia pesantren kayak apa. Mudah-mudahan diakui sebagai santri dari beliau-beliau. Dan alumninya sekarang kan sudah super sekali mungkin. Mudah-mudahan. Lanjut setelah lulus SLTP dulu SMP. Pada saat SMP sebenarnya ini mulai dari SD. Orang tua saya itu selalu mendorong saya agar saya kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris dari SD kelas 4 kalau tidak salah. Kemudian setelah berhenti mondok dan saya sekolah berangkat dari rumah, saya lagi-lagi diminta untuk melanjutkan kursus belajar di kursus bahasa Inggris. Waktu itu belajar di kursus milik Pak Rusdi Ramli. Beliau adalah salah satu pendiri LPBA. Bapak Rusdi Ramli ya. Situbondo. Ada di Situbondo. Iya. Itu alasan orang tua kok merintahkan kepada Mas Yusuf dulu untuk memperdalam bahasa Inggris? Mungkin orang tua saya walaupun pada saat itu pendidikannya tidak bisa dikatakan tidak standar lah ya. Tidak seberapa tinggi, tapi ya cukup tinggi. Mungkin orang tua itu sangat sadar. Mungkin bisa dikatakan orang tua saya itu mungkin visioner gitu ya. Oh ini bahasa Inggris gini, atau mungkin karena melihat minat saya yang memang di bahasa Inggris. Tapi passionnya waktu itu Mr. Yusuf ke bahasa Inggris. Memang di bahasa Inggris. Iya. Berarti orang tua memfasilitasi ya, tidak memaksakan kepada putranya. Betul. Iya, sehingga ketika kelas 3 MTS itu saya sudah memiliki pandangan, oh saya ini sepertinya harus mondok lagi dan harus
di lembaga yang asramanya berbahasa Inggris. Asramanya berbahasa Inggris. Ya, sehingga terpilihlah waktu itu di Nurul Jadid dan alhamdulillah diterima untuk belajar di LPBA, Lembaga Pengembangan di LBI. Lembaga Pengembangan Bahasa Lembaga Asing. Pengembangan Bahasa Asing Nurul Jadid. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah teman-teman, ternyata Mas Yusuf ini, Mr. Yusuf ini atau Pak Yusuf ya kalau disapa di kampus mungkin ya. Gitu, disapa Pak apa Mas? Iya, kadang Pak, kadang Mas. Kadang Pak, kadang Mas ya. Jadi bintang tamu kita ini adalah bintang tamu yang kedua, alumni atau jebolan dari Lembaga Pengembangan Bahasa Asing Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang pertama itu dulu kita pernah diskusi bincang santai bersama Mr. Mujib. Alhamdulillah sekarang sudah kita bertemu kembali salah satu alumninya, yaitu Mr. Muhammad Yusuf Firdaus. Lanjut berarti setelah itu sekolah di Pondok Pesantren. Ya, itu di Alia SMK apa? Di SMK, SMK Nurul Jadid. Peminatannya di apa? Peminatannya sebenarnya di multimedia. Oh, MM ya? Iya, di multimedia. Tetapi mungkin pada saat itu saya lebih menitik beratkan ke asrama saya. Mungkin pada saat itu. Tapi saya juga banyak belajar di sekolah. Ada guru-guru bahasa Inggris yang memang luar biasa di pesantren. Kemudian kegiatan pembelajaran di bahasa Inggris di pesantren itu juga sangat luar biasa kalau boleh saya katakan, karena kami waktu itu diminta untuk berbahasa Inggris 24 jam dalam sehari ya. 24 jam dalam sehari terus menerus, dan ada dendanya gitu ya. Kalau tidak berbahasa asing ya. Iya. Jadi kalau yang asrama berbahasa Arab harus berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Iya, jadi istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu 24/7 gitu ya. Gimana itu? 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Jadi terus menerus ya. Harus berbahasa Inggris. Harus berbahasa Inggris. Selain wajib berbahasa asing di lembaga itu, kira-kira kalau menurut Mr. Yusuf, keunggulan di LPBA itu apa mungkin? Yang sampean alamilah dulu selama berapa tahun di sana? 3 tahun. 3 tahun ya. Iya. LPBA memberi keleluasaan, kebebasan dan keleluasaan kepada peserta didiknya untuk menimba ilmu tidak hanya dari guru-guru yang ada di LPBA, tetapi LPBA juga memfasilitasi dengan mendatangkan guru dari luar pesantren. Kemudian selain itu LPBA juga memfasilitasi agar peserta didiknya tidak hanya jago kandang, kandang. Iya, sehingga beberapa dari siswa dan siswi LPBA ini ketika ada lomba di luar pesantren ini hampir selalu ikut. Ikut. Dan Mr. Yusuf biasanya ikut? Iya, waktu itu saya kebetulan berada di tim debat LPBA. Alhamdulillah sempat jadi runner up waktu itu, runner up di tingkat Jawa Timur. Jawa Timur di mana itu dilaksanakan? Di Malang. Waktu itu masih siswa ya? Masih siswa. Sudah pernah menjuarai ya tingkat siswa iya, Jawa Timur. Bersama teman-teman, karena kan ini kerja tim ya, gitu ya, dan atas bimbingan dari guru-guru LPBA yang dukungannya dan didikannya sangat luar biasa. Dan Mr. Yusuf menemukan passion memang bahasa Inggris. Iya, memang saya suka bahasa Inggris. Alhamdulillah. Gitu. Selain itu kira-kira apa lagi yang sampai dapatkan kemudian pengalaman dari pengalaman keorganisasian mungkin di LPBA ini sangat kuat ya. Karena di LPBA ini beberapa siswa ini diminta untuk menjadi pengurus. Waktu itu namanya FBI, Federasi Bahasa Internasional kalau tidak salah. Oh gitu ya. Entah bahasa internasional atau bahasa Inggris atau bahasa internasional ya, FBI. Kebetulan waktu itu di tahun pertama saya di LPBA itu saya menjadi sekretaris FBI. Waktu itu ketuanya kakak tingkat saya. Mas Hidayatur Rahman waktu itu, sekarang beliau di Jogja. Kemudian di tahun kedua, alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman dan pengurus tentunya untuk menjadi ketua pimpinan tertinggi organisasi tersebut, atau dulu disebut gubernur. Berarti Mr. Yusuf di samping jago skill bahasa Inggris, berarti juga punya kemampuan dalam leadership ya.
Kalau dibilang jago mungkin tidak ya, tapi tapi kan teman-teman memilih itu mesti ada sesuatu pada abad itu, Mr. Yusuf. Nah itu saya tidak tahu. Ya, tapi waktu itu kan terpilih sebagai ketua. Ya, ketua FBI berdasarkan Inggris, hasil pemilihan waktu itu ya, karena ya. LPBI sangat moderat sekali, ya, sangat demokratis. Sehingga pemilihan yang seperti itu pun terbuka gitu. Terbuka. Ya, terbuka. Berarti dan di sana juga diajari tentang manajemen organisasi, Mr. ya? Iya. Alhamdulillah. Dan Mr. Yusuf waktu itu menjabat sebagai ketua gubernur atau menjadi gubernur tahun berapa itu? Itu gubernur kalau tidak salah tahun 2006 ke 2007 mungkin ya. 2006 2007. Ya, karena saya keluar dari LPBI itu 2008. Pengalaman berharga ketika Mr. Yusuf dulu menjadi pemimpin di organisasi siswa itu apa mungkin? Tadi kan bahasa Inggris kayaknya sudah banyak. Pengalaman berharga yang mungkin tidak terlupakan itu sering berinteraksi dengan direktur waktu itu ya, wakil direktur dengan ustadz. Jadi kami pengurus FBI waktu itu cukup intens untuk seakan-akan mengurus teman-teman gitu ya. Jadi latihan untuk memimpin orang. Gitu. Latihan untuk memimpin orang. Jadi itu sih. Kemudian diminta untuk menjadi contoh dalam hal belajar karena di lembaga ini kegiatannya cukup padat. Ya, dari pagi setelah subuh sampai jam 10 malam itu semuanya diatur, termasuk waktu istirahatnya itu diatur. Dan kami pada waktu itu menjadi pengurus ya, yang mengurusi kegiatan tersebut. Tentu di bawah pantauan para pengurus yang ada senior. Berarti dapat 2 keahlian dong waktu di LPBA. Pertama tentang ilmu bahasa Inggris, yang kedua tentang leadership atau kepemimpinan ya. Dan itu mungkin berpengaruh terhadap proses pendidikan Mr. Yusuf setelah keluar dari pondok pesantren. Mungkin gitu ya. Mungkin ya. Ya, alhamdulillah ketika lulus dari pesantren gitu ya. Lulus dari lanjut kuliahnya di mana? Itu saya kuliah di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, jurusan Sastra Inggris. Sastra Inggris. Ya, memang fokus ke bahasa Inggris ya. Memang fokusnya di sebelum kita diskusi Inggris. lanjut tentang pengalaman Mr. Yusuf ketika studi di universitas, mungkin tadi kan banyak diceritakan tentang pengalaman dan perjalanan mencari ilmu di lembaga pengembangan bahasa asing. Kalau di sekolah sendiri gimana, Mr. Yusuf? Kan ada bahasa Inggris sama, di sekolah juga. Sangat sangat terbuka terhadap masukan. Kemudian karena pada waktu itu saya angkatan pertama di SMK. Angkatan pertama. Jadi saya angkatan pertama. Jadi guru-gurunya juga sangat friendly. Ya. Jadi kayak teman ya, walaupun beliau senior. Tapi kami sangat dekat sehingga hubungan emosional antara kami siswa dengan guru itu memang terbentuk. Sehingga hubungan itu masih terjaga sampai saat ini. Sampai saat ini. Berarti tetap ada komunikasi. Masih ada komunikasi dan kami masih ada di satu grup yang isinya tidak hanya siswa di angkatan kami, angkatan perdana ya waktu itu. Tetapi juga ada para guru. Gabung di sana juga gabung di sana. Di sana kami banyak belajar tentang karena jurusannya multimedia. Ya, kami banyak belajar tentang itu, walaupun saya sendiri mungkin tidak fokus di bidang itu. Tetapi saya juga banyak belajar bahasa Inggris dari sekolah, karena di situ ada guru-guru bahasa Inggris yang sangat mumpuni. Ada Pak Ernawiyadi Munshi waktu itu. Itu ya. Ya mungkin waktu itu Pak Erna saja ini guru bahasa Inggrisnya, dan banyak dari guru-guru itu yang bisa berbahasa Inggris walaupun bukan bahasa Inggris. Mungkin beliau itu berasal dari lembaga yang asramanya berbahasa Inggris. Basicnya memang bahasa Inggris ya. Iya. Alhamdulillah. Berarti setelah lulus dari SMK, setelah selesai studi dari lembaga pengembangan bahasa asing, Mr. Yusuf menyelesaikan studi di pondok pesantren, lanjut ke universitas. Terus ke Universitas Negeri Surabaya. Ya, jurusan Sastra Inggris. Sastra bahasa Inggris ya. Ya. Alhamdulillah sudah agak banyak teman-teman kita diskusi. Sebelum kita lanjut,
kita tonton dulu pesan-pesan berikut. Alhamdulillah tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakat Tech, toko elektronik yang ada di Tanjung Peton. Kita lanjut sharing-sharing Sir ya. Ya. Sebelum lanjut ke universitas di Surabaya, kira-kira ada pengalaman apa lagi yang mungkin berkesan dan tidak bisa dilupakan itu pada diri Mr. Yusuf dulu? Yang paling tidak bisa dilupakan dari masa studi saya di SMK itu adalah fakta bahwa saya adalah angkatan pertama. NIM saya karena nama saya diawali dengan huruf A. Nama NIM saya itu MM 001. Oh, nomor 1 berarti. Dan angkatan pertama, absen nomor paling atas dan uniknya dan menariknya gitu ya. Gimana, saya itu ketika ujian nasional itu tidak lulus. Tidak lulus? Serius ini? Iya. Itu tidak lulus, apa salah menilai pemerintah bagaimana? Gimana sistem? Saya sadar bahwa penilaian pemerintah itu sudah akurat ya. Saya sadar dan memang saya menghargai usaha gitu ya, usaha sekolah pada waktu itu untuk memberi materi secara intensif tentang tiga mata pelajaran yang diuankan pada waktu itu. Dan memang sekolah saya waktu itu, sekolah kami itu tidak ingin ikut campur, bukan tidak ingin ikut campur kemudian melepas ya, tetapi ingin siswanya ini ujian dengan hasilnya sendiri. Kemampuan sendiri ya. Itu sangat saya hargai dan ini saya kira tidak banyak mungkin ya sekolah yang seperti itu, dan itu memang harus dicontoh mungkin. Kira-kira dari 3 mata pelajaran dulu yang Mr. Yusuf kurang mampu itu apa biasanya? Matematika. Oh, matematika. Iya, matematika. Karena waktu itu ada 3 mata pelajaran yang diujikan dalam UAN. Yang pertama adalah bahasa Inggris, yang kedua adalah bahasa Indonesia, dan yang terakhir ini adalah matematika. Ya, bahasa Inggris dan matematika. Alhamdulillah waktu itu. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Alhamdulillah pada waktu itu saya lulus dengan skor yang cukup untuk bahasa Indonesia dan mungkin memuaskan untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi kebetulan yang matematikanya di bawah standar gitu di bawah standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga saya dinyatakan tidak lulus. Pada waktu itu saya merasa bahwa apa saya ini kena prank gitu ya. Oh gitu ya. Jangan-jangan ini hanya prank saja. Jangan-jangan saya lulus tapi untuk sementara diumumkan tidak lulus. Itu mungkin karena kedekatan kami ya, dengan guru, jadi ini bercanda guru. Jadi saya coba untuk tunggu selama beberapa jam, ternyata memang saya dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus ya. Gimana perasaan setelah tahu kenyataan gitu? Tentu shock ya. Jadi shock dan seakan-akan kehilangan masa depan gitu. Tapi alhamdulillah guru di SMK Nurul Jadid beserta keluarga di Situbondo terus memberikan dukungan ya, sehingga saya waktu itu mengambil ujian paket C. Ya, ujian paket C dibantu oleh guru-guru di SMK Nurul Jadid. Ya, alhamdulillah dengan ujian
dengan ijazah dari paket C itu saya bisa mendaftar di perguruan tinggi negeri ya, yang salah satu perguruan tinggi negeri favorit yang ada di Jawa Timur. Walaupun paket C tetap diterima ya. Alhamdulillah, karena waktu itu tesnya itu ada tes wawancara ya. Mungkin saya merasa sih di situ tesnya tes wawancara. Kalau dari tes potensi akademik, karena di situ ada soal matematika lagi, kemungkinan sih tidak di situ saya ngangkatnya gitu. Tapi tes di wawancara waktu itu alhamdulillah saya tes wawancara langsung menggunakan bahasa Inggris. Mungkin karena sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris di pesantren. Jadi ketika diwawancara oleh salah satu dosen di UNESA itu saya bisa langsung menggunakan bahasa Inggris. Mungkin itu yang bisa mengangkat gitu ya, sehingga saya bisa diterima di UNESA. Dan mungkin pada waktu itu dari sekian puluh gitu ya, entah berapa saya lupa, mungkin sekitar 30 siswa, kan ada beberapa yang tidak lulus. Dan mungkin pada saat itu saya satu-satunya dari angkatan saya, dari kelas saya itu yang diterima di perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri ya. Jadi favorit lagi di Surabaya. Insya Allah favoritnya. Untuk bahasa Inggris insya Allah favorit. Jadi teman-teman, untuk tahun ini atau mungkin seterusnya, dulu itu untuk menentukan lulus tidaknya siswa SLTA atau SLTP itu ditentukan oleh pemerintah pusat, yang mana ada namanya ujian nasional. Ujian nasional, iya. Ujian akhir nasional mungkin. Ujian akhir nasional ya. UAN. Dan itu hanya ada 3 materi atau 3 mata pelajaran yang diujikan di setiap siswa, tergantung jurusannya masing-masing. Tapi pelajaran yang umum mesti ada di semua jurusan itu matematika sama bahasa Inggris. Dan itu saya pribadi, teman-teman dulu juga mengalami bagaimana shocknya, bagaimana persiapannya seorang siswa zaman dulu, karena yang menentukan lulus tidaknya dari sebuah sekolah itu adalah pemerintah pusat. Dan alhamdulillah dari metamorfosis atau proses perkembangan pendidikan kita di Indonesia, alhamdulillah sekarang kelulusan siswa itu tidak ditentukan oleh pemerintah pusat, tapi lebih banyak kepada manajemen yang ada di sekolah tersebut. Dan semoga ini proses awal menuju kebaikan pendidikan dan perkembangan pendidikan yang ada di negara kita Indonesia tercinta. Kita lanjut diskusi, Mister ya. Pengalaman belajar di UNESA gimana? Di UNESA saya aktif di organisasi IDS ya. Jadi lagi-lagi ini organisasi tentang perdebatan gitu ya, lomba debat. Jadi saya cukup aktif untuk ikut lomba debat di Jawa Timur. Tetapi kalau di SMA itu pada tingkat siswa, ketika di UNESA itu di tingkat mahasiswa. Ya, pada waktu itu ada beberapa teman yang juga berasal dari pesantren, dan alhamdulillah memang bahasa Inggris yang ada di pesantren, dengan modal bahasa Inggris yang ada di pesantren, yang kami dapatkan dari pesantren itu kami bisa bersaing gitu lah setidaknya dengan teman-teman yang berada di sekolah di luar pesantren yang favorit. Mungkin lebih favorit lebih favorit, tapi untuk kelancaran berbahasa Inggris mungkin yang dari pesantren cukup bisa. Ya, insya Allah siap bersaing ya. Insya Allah ya. Termasuk mungkin sampai sekarang. Ya, ketika saya lihat di tempat saya mengajar, itu lulusan-lulusan dari pesantren itu memang daya saingnya itu tinggi dalam hal penggunaan bahasa Inggris, terutama mereka yang berasal dari lembaga yang asramanya berbahasa Inggris. Asramanya memang berbahasa Inggris. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu atau siapa saja yang belum tahu tentang pesantren, khususnya di pondok pesantren Nurul Jadid, jangan pernah ragu. Saya masuk ke Nurul Jadid, saya masuk ke sebuah pesantren, mau bisa apa? Dan sekarang pesantren semuanya saya kira sudah memfasilitasi dari pengembangan bahasa asing, bukan hanya di bahasa Arab, bukan hanya di bahasa Inggris, mungkin bahasa Jepang, bahasa Cina mungkin sudah ada di pesantren. Jadi bagi teman-teman yang sudah memilih pesantren untuk tempat belajar, jangan pernah ngerasa salah. Insya Allah itu adalah jalan yang benar mungkin. Salah satunya adalah Mister Yusuf ini jago debat di pondok pesantren, ketika kuliah di Surabaya tetap menggeluti dunia debat. Pengalaman yang berharga ketika ikut lomba-lomba atau event debat di Surabaya? Banyak sih. Alhamdulillah ketika mengikuti lomba debat itu saya lagi-lagi bertemu dengan teman-teman yang dari pesantren. Ternyata, dari pesantren ya? Iya, jadi di
Karena kan dari pesantren, dari LPBA itu waktu itu ada beberapa yang ke kampus kampusnya macam-macam lah ya. Ke kampus lain dan mengambil jurusan bahasa Inggris juga. Dan ada yang mengambil jurusan lainnya. Nah itu ketika lomba debat itu kami bertemu. Gitu ya. Kami bertemu seakan-akan ini adalah reuni gitu ya. Iya, kami kalau waktu SMA itu kami berasal dari lembaga yang sama, mewakili lembaga yang sama. Ketika kuliah ya kami datang dengan lembaga masing-masing. Lembaga alma mater masing-masing. Iya. Betul. Pernah pengalaman ikut lomba di mana saja? Di Surabaya, di Malang mungkin ya, di Jawa sekitar Jawa Timur aja karena tapi itu tingkat mahasiswa sudah tingkat mahasiswa ya, baik di event tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tingkat nasional. Selain di kegiatan ekstra debat mungkin waktu kuliah, selain sebagai mahasiswa, apa dulu mungkin aktivitas Mr. Yusuf di kampus? Mengajar. Ya. Berarti ketika sudah mahasiswa masih sudah mengajar ya? Mengajar, alhamdulillah pada semester 3 kalau tidak salah, 3 di UNESA, saya dipercaya oleh Poltek Perkapalan waktu itu di Surabaya untuk mengajar mahasiswa ini tentang bahasa Inggris, untuk mengajar mahasiswa. Jadi mengajar bahasa Inggris di Poltek ya. Di Poltek. Tapi bukan sebagai dosen tentunya, tapi hanya sebagai tutor bahasa Inggris ya. Jadi seakan-akan saya mengajar teman saya gitu, mahasiswa. Oh gitu kan, seangkatan ya. Tapi kok bisa masuk ke perkapalan itu kan di UNESA itu? Di UNESA ada teman saya yang mengajar di sana, kebetulan teman dalam berdebat, ya, teman dalam berdebat, dan itu yang mengajak saya untuk di sana. Di sana ya. Berarti waktu itu walaupun semester 3, keilmuan sama skillnya sudah bisa setara S1 mungkin. Iya enggak juga, tapi yang diajarkan bukan mahasiswa sastra Inggris, ya, mahasiswa umum lah ya. Perkapalan yang mungkin di semester 3 juga atau bahkan di semester 5. Jadi lebih tepatnya mungkin tidak mengajar tapi sharing aja. Sharing ya. Tentunya kan teman ngajak atau orang lain ngajak Mr. Yusuf dulu. Ada sesuatu yang bernilai pada waktu itu mungkin. Mudah-mudahan begitu. Amin. Ya. Selain mengajar di Poltek, saya juga mengajar di beberapa lembaga kursus, dan yang paling berkesan adalah saya waktu itu tinggal di Surabaya dan saya diminta oleh LPBA yang berada di Python untuk mengajar bahasa Inggris setiap minggu. Setiap minggu. Alhamdulillah pada waktu itu saya diberi kesempatan itu dan datang ke Nurul Jadid setiap minggu atau paling tidak 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu sekali datang ke. Tidak melupakan alma mater dulu saya ya. Iya, jadi walaupun banyak aktivitas di Surabaya. Kalau dibilang sibuk mungkin tidak ya, tapi karena jaraknya cukup jauh, tapi saya tetap bersyukur karena entah kenapa saya senang sekali ketika ketemu dengan teman-teman di LPBA itu. Saya senang gitu, seakan-akan saya kembali ke masa di mana saya belajar di LPBA. Belajar dulu ya. Iya. Walaupun mungkin secara honoriumnya masih kecil mungkin. Iya, kalau itu tidak perlu dibahas. Iya, tidak perlu dibahas. Ya, alhamdulillah teman-teman. Jadi istilahnya ada kacang tidak pernah lupa sama kulitnya. Mr. Yusuf dulu di samping kuliah sudah mengajar di salah satu instansi di Surabaya, tapi karena diminta untuk tetap mendampingi teman-teman siswa yang ada di LPBA Nurul Jadid, beliau tetap menyempatkan seminggu atau 2 minggu sekali dari Surabaya ke Python. Dan itu menemukan kenikmatan di sana. Iya. Nah, kira-kira nih kalau boleh tahu, passion bahasa Inggris itu muncul pada diri Mr. Yusuf ini kenapa gitu? Apa memang melihat bahasa Inggris ini kenapa atau bagaimana dengan skill bahasa Inggris ini? Entah, mungkin karena exposure terhadap bahasa Inggris itu cukup intens ya. Sejak saya kecil, saya juga yang tadi saya katakan bahwa saya ikut kursus bahasa Inggris. Mungkin ya karena itu. Kemudian ditambah lagi saya tinggal di asrama yang berbahasa Inggris. Itu tambah besar ini semangatnya gitu untuk belajar bahasa Inggris. Dan saya juga melihat bahwa ke depan ini semuanya mungkin butuh bahasa Inggris. Di bidang apapun nanti mungkin kita akan menggunakan bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris sebagai alat berkomunikasi saja gitu ya. Tidak harus mempelajari ilmu kebahasaannya. Kita tidak harus tentang fonologi, morfologi. Mungkin tidak semua orang harus mengerti itu, tetapi kemungkinan
semua orang, semua bidang nanti akan butuh bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi. Dan itu Mr. Yusuf memandang itu hal yang urgen bagi Mr. Yusuf. Pada waktu itu sangat. Karena guru-guru di Nurul Jadid juga terus menekankan itu. Saya kira guru-guru kita itu sangat visioner gitu waktu itu. Termasuk nama-nama di pesantren. Saya masih ingat nama kantor pusat di Pondok Pesantren Nurul Jadid itu diterjemahkan tidak hanya ke dalam bahasa Arab, tetapi juga ke dalam bahasa Inggris, termasuk di website. Ini diterjemahkan ke 2 bahasa pada waktu itu. Sebelum di Nurul Jadid ada bahasa Mandarin. Berarti Mr. Yusuf memandang bahasa Inggris ini adalah hal yang penting untuk sekarang, apalagi masa depan. Apalagi masa depan, Kalau boleh tahu, lulus Unesa S1 ya? S1 Unesa. Tahun berapa? Setelah itu lanjut studi atau gimana? Saya masuk Unesa tahun 2008, kemudian lulus dari Unesa tahun 2012. Iya, saya masih ingat waktu itu masa studi saya sekitar 3 tahun 8 bulan mungkin. 3-8 ya, Anda nyampe 4 berarti. Selesai lebih dulu ya. Tidak sampai 4 tahun dan pada waktu itu dengan menggunakan surat keterangan lulus, keterangan lulus, saya mendaftar di program studi linguistik bidang penerjemahan di UNS, Universitas 11 Maret Surakarta. Di Surakarta. Berarti lanjut S2-nya di Surakarta ya? Di Surakarta. Ya, langsung setelah saya lulus dari UNESA, bahkan sebelum 4 tahun ya? Sebelum wisuda itu saya sudah mendaftar gitu. Alhamdulillah. Diterima di sana? Alhamdulillah diterima. Dengan gampang sekali mungkin ya. Berarti 2 tahun di sana. Setelah lulus dari Surakarta, pulang ke rumah ke Situbondo atau gimana aktivitas? Setelah lulus dari Surakarta, langsung pulang ke Situbondo. Alhamdulillah pada semester 3 waktu itu, atau mau masuk semester 4, saya sudah mulai beraktivitas di kampus di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Waktu itu belum diangkat sebagai dosen tetap, tetapi saya sudah mulai beraktivitas dengan teman-teman, dengan senior-senior di UNAS ya. Berarti sebelum lulus S2 sudah mulai mengajar lah istilahnya. Sharing dengan mahasiswa, mendampingi mahasiswa untuk lomba debat gitu dan sebagainya itu di UNAS sebelum saya lulus. Sehingga ketika lulus di tahun 2014 itu 2 tahun masa studi 2 tahun pas. Saya langsung diangkat menjadi dosen tetap yayasan pada waktu itu. Di UNAS ya, saya? Di UNAS ya, di program studi sastra Inggris. Sastra bahasa Inggris. Alhamdulillah, berarti selesai masa studi, pengalaman beliau sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita lanjut, kita tonton pesan-pesan berikut. Terima kasih tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakatek, toko elektronik yang ada di Tanjung Peton. Kita akan lanjut diskusi, sharing-sharing, ngobrol santai bersama bintang tamu kita, Mr. Yusuf Firdaus. Ternyata setelah pulang dari studi S1, S2 ke Situbondo, beliau langsung bisa mengamalkan ilmunya, mengajar di salah satu universitas tua mungkin yang ada di Situbondo. Pada waktu itu ketika saya mulai mengajar di UNARS, di program sastra Inggris, saya lagi-lagi diminta oleh LPBA Nurul Jadid untuk menjadi tutor di sana. Oh, tetap mengajar ya? Iya, tetap mengajar di LPBA. Waktu itu kan jam belajar untuk kelas di LPBA itu kan malam hari. Jadi saya siang ngajar di UNARS, kemudian malam mendampingi atau menemani teman-teman LPBA untuk belajar bahasa Inggris. Berarti jiwa pengabdiannya atau mengamalkan ilmunya Mr. Yusuf tapi hanya seminggu sekali. Ini sama dengan ketika di Surabaya. Cuman pada waktu di Solo itu ada jeda gitu ya, jadi tidak mengajar di LPBA dan
Mungkin karena jarak ya, tidak Jarak ya, mungkin lumayan jauh. untuk pulang setiap minggu dari Solo ke LPBA ini. Lumayan jauh. Tapi ketika pulang ke situ Bondo, sudah aktif di dosen UNAS ya? Iya. Tetap mengajar di LPBA. Jadi, nah pengalaman mengajar di universitas bagaimana? Sangat ini ya. Pengalaman mengajar di universitas mungkin tidak jauh beda dengan mengajar di LPBA. LPBA karena memang jurusan saya sastra Inggris, jadi mahasiswanya adalah mahasiswa sastra Inggris, mahasiswa yang memang tertarik untuk belajar bahasa Inggris sama dengan teman-teman yang ada di LPBA. Cuman bedanya mungkin ini tingkatannya sedikit di atas LPBA ya. Apalagi di tempat saya mengajar itu banyak mahasiswanya yang merupakan alumni dari LPBA Nurul Jadid ya. Sehingga saya kayak bertemu dengan teman-teman saya gitu, dan ya uniknya teman-teman yang berasal dari LPBA Nurul Jadid itu sampai sekarang kalau ketemu saya berbahasa Inggris. Tetap berbahasa Inggris ya? Berbahasa Inggris. Dimanapun berada ya? Walaupun di kelas, di luar kelas tetap berbahasa Inggris. Tapi di kampus sendiri bagi mahasiswa bahasa Inggris waktu itu, sampai sekarang ini diwajibkan bahasa Inggris enggak setiap hari? Di kelas kami berbahasa Inggris. Kadang kami berbahasa Indonesia, kadang dicampur. Tapi untuk teman-teman yang dari LPBA, pesantren, ini lagi-lagi LPBA ya teman-teman. Bukan untuk promosi LPBA ya, tapi ini testimoni saya sebagai salah satu alumni ya. Alumni LPBA. Tapi itu kan memang fakta. Ya, hal yang baik. Kebetulan Ustadz Hasan juga alumni LPBA, cuma bidangnya bahasa Arab gitu cuma ya. Lain bidang aja. Lain bidang. Sama lain kamar sih ya. Jadi kalau dulu itu teman-teman LPBA Nurul Jadid ada dua bahasa yang dikembangkan, Arab sama Inggris ya. Jadi kalau Arab di lantai 2, kalau Inggris di bawah lantai 1 ya. Jadi kebetulan Mr. Yusuf ini pas kakak kelas saya satu angkatan dulu. Memang dari sejak saya kenal memang sudah jago debatnya gitu. Lanjut gimana kalau di kampus? Ya, begitu. Jadi di kampus itu bahasa Inggris tidak hanya yang saya rasakan manfaat dari belajar bahasa Inggris baik di LPBA maupun di perguruan tinggi. Itu tidak hanya terasa di kelas ketika saya mengajar, tapi juga di luar kelas ya. Di luar kelas, di lingkungan kerja, bahasa Inggris itu sangat berperan. Pada beberapa tahun yang lalu saya diminta oleh universitas untuk menjadi kepala biro kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, pada bagian kerjasama ini peran bahasa Inggris sangat dibutuhkan gitu ya. Betul. Karena kita bekerja sama tidak hanya dengan perguruan tinggi atau mitra yang ada di dalam negeri, tapi juga kita harus bisa bekerja sama dengan mitra yang ada di luar negeri, dan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mereka yang di luar negeri adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 dan sejak tahun 2019 sampai sekarang kami di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo secara aktif menjalankan kesepakatan kerjasama itu dengan pihak luar negeri. Kami bekerja sama dengan beberapa kampus luar negeri dan aktif mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti short course gitu ya, short course di Thailand pamannya. Kami juga mengirimkan mahasiswa untuk ikut program internasional yang diadakan oleh Tashkent, contohnya Tashkent State University of Law. Di luar di luar itu juga saya kira juga merupakan peran dari bahasa Inggris. Komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Walaupun sekarang saya tidak lagi di bagian kemahasiswaan dan kerjasama, tapi alhamdulillah kerjasama itu masih tetap berlanjut sampai sekarang, dihandle oleh teman-teman yang lain. Alhamdulillah juga mereka menggunakan bahasa Inggris tentunya. Bahasa Inggris ya. Jadi itu yang penting, saya kira bahasa Inggris sangat penting. Dan setelah menjadi kepala biro kerjasama ini, sekarang Mr. Yusuf dipercaya oleh universitas untuk menahkodai fakultas sastra yang ada di universitas ini. Itu gimana prosesnya misalnya itu? Kok tidak ke wakil dekan dulu, kok langsung ke dekan ini? Apa ada wakil dekannya? Ada. Ada ya? Pernah jadi wakil dekan dulu? Tahu kalau itu
Mungkin dari kebijakan universitas ya. Jadi saya tidak banyak berkomentar tentang itu gitu. Ya. Tapi itu prosesnya gimana? Dari kepala biro, dari kepala biro kemudian dekan? Iya. Ya mungkin ada hal-hal yang tidak bisa tidak harus diceritakan. Ya. Gitu ya. Tapi pada diri Mr. Yusuf lah waktu itu. Kenapa Mr. Yusuf yang ditunjuk kok tidak dosen yang lain? Gitu ya. Ya mungkin. Tapi ketika menerima SK Mr. Yusuf waktu itu gimana? Tahun terima perintah Bapak Muhammad Yusuf Firdaus. Jadi terima surat keputusan. Kami di universitas itu cukup demokratis. Jadi semuanya itu tidak tiba-tiba ditunjuk gitu ya. Jadi melalui proses-proses yang ada gitu. Tapi waktu itu Mr. Yusuf percaya enggak kalau ditunjuk sebagai dekan gitu? Takut kena prank juga ternyata. Enggak. Kenapa? Mungkin dia tidak sekaget ketika saya tidak lulus ya, karena bagi saya menjadi apapun itu ya sama saja. Yang penting kan kita mengabdi. Mengabdi tidak hanya untuk pesantren tapi juga untuk perguruan tinggi. Ya, untuk UNAS saya juga mengabdi. Itu mulai tahun berapa diangkat jadi dekan? 2020 ya. Jadi dari kepala biro langsung ke dekan. Sebenarnya waktu itu pada saat menjadi kepala biro itu sudah ada dekannya di Fakultas Sastra, tapi beliau wafat waktu itu. Ya. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya ya. Amin. Akhirnya saya diminta oleh universitas untuk melanjutkan perjuangan beliau dekan sebelumnya ya. Dekan sebelumnya. Jadi tinggal melanjutkan saja sebenarnya saya itu. Ya. Jadi usaha-usaha besarnya sudah banyak dilakukan oleh beliau. Tapi ketika menjabat sebagai dekan kan tentunya punya visi misi mungkin ya. Kira-kira apa mungkin? Dia melanjutkan saja. Hanya melanjutkan. Kalau visi misinya saya tidak mengubah yang sudah ada, jadi saya hanya melanjutkan saja. Inovasi terbaru yang diterapkan oleh Pak Dekan di kampus apa mungkin? Mungkin yang baru ya itu bukan kelas internasional tapi di Fakultas Sastra itu kami cukup aktif mengirim mahasiswa untuk mengikuti program-program internasional. Pada tahun 2019 ada 5 mahasiswa yang dikirim dari universitas dan 3 diantaranya itu berasal dari Fakultas Sastra. Iya, dan pada tahun 2020 kami break karena COVID memang waktu itu tidak terkendali, istilahnya tidak kurang terkendali. Kemudian baru di tahun 2021 akhir sampai 2022 awal kami mengirimkan 5 mahasiswa untuk mengikuti program internasional yang dilaksanakan oleh Raja Manggala University of Technology. Di mana itu? Di Thailand. Di Thailand ya. Ya. Dan kami juga secara rutin, ya tidak rutin ya, tapi beberapa kali mengundang mahasiswa yang dari luar negeri untuk belajar di tempat kami, baik mungkin sementara kami mengundangnya secara online ya. Mungkin mudah-mudahan setelah COVID semuanya mereda kami bisa mendatangkan mereka. Mendatangkan ke sini ya. Mendatangkan ke sini ya. Sementara masih dilaksanakan secara online. Tapi kan ada jalinan kerjasama kan berkenan. Iya, jadi kerjasamanya sudah ada, tinggal eksekusinya saja. Dan menariknya lagi. Dari 5 orang yang berangkat ke Thailand. Ke Thailand di 2019, 2 diantaranya adalah alumni LPBA. Oh, 2 diantaranya adalah alumni LPBA. Lagi-lagi LPBA. Lagi-lagi LPBA. Kembali ke LPBA. Berarti 5, 2 itu mewakili LPBA. LPBA, iya. Alhamdulillah. Jadi 3 lainnya dari sekolah lain. Sekolah asal lain ya. Nah, saya kira itu salah satu program unggulan yang ada di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kira-kira lagi sih, mumpung kita lagi santai-santai ini, sekaligus juga mempromosikan lah apa sih program unggulan terutama di bahasa Inggris yang bisa dijual kepada masyarakat di Universitas Abdurrahman Saleh ini.
Di sastra Inggris itu kami satu-satunya program studi sastra Inggris yang terakreditasi B dari yang swasta ya. Yang terakreditasi B di Situbondo dan sekitarnya. Situbondo sekitar Dan ya. sekitarnya. Satu-satunya universitas ya. Satu-satunya program studi di bidang Program studi bahasa Inggris, sastra ya? Inggris. Sastra bahasa Iya, Inggris. sastra Inggris. Itu yang terakreditasi B. Hmm. Kemudian kami mungkin juga satu-satunya yang aktif, yang aktif mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program internasional secara secara reguler, gitu ya. Reguler. Kemudian ya ada banyak program lainnya ya kami yang kami inginkan adalah mahasiswa tidak hanya jago di kandang, Di kandang, seperti LPBA tadi ya. Jadi mahasiswa tidak hanya jago kandang, tapi mahasiswa juga bisa berbuat, menunjukkan skillnya ketika mahasiswa itu berada Di luar universitas luar ya. universitas, bahkan berada di luar negeri. Di luar negeri. Di luar negeri. Dan itu sudah mulai dilaksanakan di UNAS ini ya. Sudah dilaksanakan. Melalui kreativitas Pak Dekan. Enggak sih, kerja sama tim gitu Ya, kerja sama tim. Ya, alhamdulillah. Tapi kan peran seorang nahkoda sangat berpengaruh sekali. Gitu. Iya, mudah-mudahan begitu. Amin. Ya. Jadi teman-teman terutama yang ada di wilayah Situbondo atau Jawa Timur sekitar Situbondo, kalau ingin memperdalam bahasa Inggris atau sastra bahasa Inggris, tidak perlu jauh-jauh mungkin ya. Cukup pilih Universitas Abdurrahman Saleh yang ada di situ ada program studi sastra Inggris, sudah terakreditasi B. Kemudian memiliki program yang tidak kalah dengan perguruan tinggi sastra Inggris yang berada di perguruan tinggi lainnya, atau mungkin kalau kami boleh klaim di sekitar kota kami yang terbaik. Kalau kami boleh klaim, insya Allah kami yang terbaik dengan program-program yang kami miliki gitu ya. Jadi bagi Anda yang ingin melanjutkan studi terutama perdalam bahasa Inggris atau sastranya, silakan nanti menghubungi Bapak Dekan, nanti kita nomornya kita cantumkan di deskripsi nomor saya video ini udah ya. di mana-mana ya. Atau nanti silakan komentar di kolom komentar, nanya-nanya tentang UNAS, nanti kita kirimkan linknya. Atau langsung datang ke universitas Misteri ya. Ya, kami tidak hanya menyediakan program reguler, tapi juga kami menyediakan program beasiswa. Jadi ada beasiswa ada juga beasiswa, ada banyak beasiswa di UNAS. Ada apa saja itu mungkin? Ya mungkin bisa KIPK, KIP kuliah, kemudian ada kalau yang berasal dari Situbondo bisa menggunakan beasiswa Situbondo Unggul, kemudian bisa juga menggunakan beasiswa unggulan Kemdikbud, kemudian ada juga kami beasiswa Pena Bangsa dari YDSF, ada juga beasiswa dari yayasan, dari internal yayasan ya. Itu beasiswa apa itu? Abdurrahman Saleh apa ya namanya ya? Saya lupa. Ada beasiswanya lah ya. Ada beasiswanya. Jadi ASA beasiswa. Beasiswanya ASA namanya. ASA ya. Ya, pokoknya nama beasiswanya ASA itu dari yayasan. Mungkin teman-teman yang memiliki adik atau teman-teman sendiri yang ingin belajar bahasa Inggris, mendalami tentang sastra Inggris, mungkin teman-teman bisa bergabung bersama kami untuk belajar bahasa Inggris secara mendalam ya. Jadi gini, teman-teman itu kalau belajar bahasa Inggris kadang merasa bahwa gini, kok saya harus masuk sastra Inggris? Kan saya bisa ke Bali aja. Ke Bali ngobrol dengan turis, mungkin 3 bulan, 4 bulan saya sudah bisa bahasa Inggris. Iya, sebenarnya bukan itu target dari belajar bahasa Inggris di sastra Inggris gitu ya. Kalau hanya bisa belajar bahasa Inggris, belajar bisa berbicara bahasa Inggris, ya mungkin cukup jalan-jalan ke Bali, tinggal di sana setengah tahun atau 1 tahun udah bisa bahasa Inggris dengan lancar. Tetapi kita mempelajari fenomenanya. Mungkin nanti kita bisa ulas di kesempatan lain. Kalau ini akan panjang sekali. Oh gitu ya. Iya. Karena bukan mencakup tentang misteri sub saja, tapi tentang bahasa Inggris, tentang sastra semuanya. Kalau boleh saya katakan, kalau kita belajar bahasa Inggris itu kita belajar tentang diri kita sendiri. Ya kita mencoba untuk mempelajari apa yang sebenarnya kita sudah tahu ya, apa yang kita bisa lakukan, karena kemampuan berbahasa itu kan innate ya. Innate itu bawaan sejak lahir ya. Kita tidak sadar bahwa untuk mengeluarkan ucapan saja itu prosesnya cukup panjang ya, mulai dari berbulan-bulan ya. Enggak, maksudnya di mulut kita ya. Kalau di bahasa Inggris itu kan ada places of articulation, kemudian ada manners of articulation, ada tempat keluarnya suara, ada cara keluarnya suara, kemudian
suara itu apakah harus keluar dari hidung, apakah ya, dari ilmu tentang mulut, bahasa lah ya. Iya, dan sebagainya itu sangat panjang. Kita bisa melakukan itu, tapi kita tidak tahu gimana prosesnya. Iya. Dan itu nanti kalau teman-teman belajar di UNAS, insya Allah akan terjawab semuanya. Kita akan mencoba untuk menjawab itu. Kita mempelajari apa yang kita agar kita bersyukur sebenarnya. Bersyukur ya. Agar kita bersyukur. Karena kalau kita mempelajari, kok bisa? Oh, saya ternyata bisa seperti ini. Ini prosesnya sangat panjang. Oh, prosesnya seperti ini. Kok bisa ya saya seperti itu? Gitu. Itu kalau bukan nikmat, apalagi gitu ya. Betul. Itu yang mungkin kita harus. Berarti kemampuan kita tentang bercakap atau berbahasa bahasa apa saja, terutama misalnya bahasa Inggris, itu adalah salah satu karunia ya mungkin yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena tidak mungkin kita kayak anak kecil baru usia 2 tahun, mereka tidak belajar bahasa Inggris, tidak belajar bahasa Indonesia, tapi bisa menggunakan bahasa. Bisa menggunakan bahasa. Mereka tidak tahu gimana udara itu diproses, itu tidak tahu kan di dalam mulut itu bagaimana, tidak tahu. Tapi bisa menggunakan itu. Itu kita diberi kemampuan seperti itu kesana, ya. Tidak hanya untuk menyampaikan sesuatu yang baik, harusnya menyampaikan sesuatu yang baik saja ya. Tapi untuk mengatakan sesuatu yang dalam tanda kutip jelek pun, kita sebenarnya sedang menggunakan nikmat yang tidak pada tempatnya. Iya, kita sebenarnya sedang menggunakan itu. Jadi mungkin teman-teman itu tentang ilmu bahasa secara umum. Iya, nanti kita akan bahas itu secara lebih detail di lain waktu atau datang ke Sastra Inggris. Di UNAS ya? Di UNAS. Langsung ke Mr. Yusuf, Pak Dekannya. Dan mungkin salah satu strategi UNAS juga untuk membantu dan mendukung pendidikan yang ada di Kabupaten Situbondo, sehingga pihak universitas membuka banyak jalur, salah satunya beasiswa gitu. Kami ini salah satu sumbangsi besar mungkin ya pihak universitas untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa terutama masyarakat di Situbondo ini. Kami tidak hanya ingin mencetak generasi yang jago dalam bidang pendidikan, tetapi juga ingin mencetak generasi yang jago dalam bidang kewirausahaan. Kami adalah kampus yang memiliki tagline pelopor kewirausahaan juga ya. Jadi mungkin ke depan generasi penerus itu atau kita ke depan itu tidak hanya tidak harus selalu menjadi pegawai, menjadi dosen, jadi guru dan sebagainya ya, tapi juga bisa menjadi entrepreneur ya. Dan itu juga sudah ada di UNAS karena ini merupakan tagline kami. Jadi semua jurusan apapun di situ ada mata kuliah kewirausahaan yang cukup intens. Termasuk di sastra bahasa Inggris termasuk juga ada. di sastra Inggris. Alhamdulillah. Berarti kalau masuk ke UNAS sudah tidak salah tempat lagi. Tidak salah tempat. Insya Allah teman-teman akan menjadi pengusaha, menjadi guru, menjadi apapun yang bisa berbahasa Inggris. Insya Allah. Jago gitu ya. Dan itu pengalaman Mr. Yusuf ya di universitas ya, dan keunggulan-keunggulan yang ada di universitas. Selain mengajar dan menjadi dekan, aktivitas kesehariannya Mr. Yusuf apa? Jualan. Oh, jualan ya? Ya, jualan online bersama istri. Kebetulan istri saya selain jualan online juga dosen di UNAS juga. UNAS ya, di program studi yang sama. Ini bahasa Inggris juga ya? Oh, ini teman-teman ya. Jadi Temulawak, nanti teman-teman bisa cek di Facebook kami. Ini namanya Temulawak. Apa namanya? Gendis gitu. Karyanya siapa itu? Buat sendiri apa gitu? Iya. Dari istri yang bikin. Oh gitu ya. Di samping punya keahlian bahasa Inggris juga meracik ini ya. Iya, meracik. Ini manfaatnya apa ini temulawak? Oh, banyak sekali, nanti bisa browsing saja. Bisa browsing saja ya. Iya, bisa browsing. Harga terjangkau enggak? Harga terjangkau. Oh, harga terjangkau. Bisa chat. Di situ ada di Facebook page-nya, iya. Kami ada Facebook page-nya. Namanya apa itu? Apa namanya? Kok jadi lupa saya. Oh, ya nanti kita cantumkan ya di video kita nanti ini. Iya. Berarti di samping aktif mengajar, Gendis Jampi ya, Gendis Jampi. Ya. Berarti Mr. Yusuf ini sama istri sama keluarga juga aktif berwirausaha. Iya, selain ini kami juga jualan snack gitu ya. Ada Q&A premium snacks gitu. Itu buatan sendiri juga? Enggak buatan sendiri. Tapi kami punya stok yang cukup banyak juga. Itu dijual online juga? Dijual online ya. Karena
sekarang kan jualan tidak harus ada tokonya ya. Mungkin itu aplikasi dari ilmu yang ada di kampus. Di kampus. Yang memberi contoh pada mahasiswa agar menjadi apapun kita nantinya kita juga harus bisa menjadi entrepreneurs. Tetap berusaha ya. Iya. Entrepreneurs yang bisa bekerja dari manapun dan kapanpun. Apalagi dunia digital sekarang ya. Jadi kita menjadi dosen, menjadi guru, menjadi apa saja tetap kita bisa menjadi seorang entrepreneur ya. Betul. Cukup posting, cukup share di beberapa medsos. Apalagi Mr. Yusuf mungkin seide dengan istri di samping bahasa Inggris, juga buat produk ini memasarkan, jualan. Ini kira-kira seide karena kami sama-sama berjuang. Putra sudah berapa sih? Baru satu. Oh, baru satu ya. Semoga mudah-mudahan segera ada tambahnya. Ada adiknya. Amin. Dan adik-adik yang lain. Terima kasih sekali yang terhormat Mr. Ahmad Yusuf Firdaus. Beliau di samping aktif mengajar, organisasi di kampus, bahkan orang paling sibuk mungkin di Fakultas Sastra ya. Ternyata beliau juga seorang entrepreneur, teman-teman. Kira-kira pandangan Mr. Yusuf tentang entrepreneurship ini gimana? Saya sejalan dengan tagline kampus itu, pelopor kewirausahaan. Jadi ke depan kita harus bisa menjadi entrepreneurs ya. Kita harus bisa menjadi seorang pengusaha dalam bidang apapun, dengan skala yang sekecil atau sebesar apapun. Karena kita tidak boleh hanya bergantung pada sumber penghasilan, satu sumber penghasilan, tapi kita bisa mendapatkan dari sumber-sumber yang lain, dan dengan mendapatkan itu, kalau kita menjadi guru, kalau kata guru kita bersama almarhum Kiai Haji Maimun Zubair itu kalau tidak salah, itu kalau kita memiliki penghasilan lain, itu kita bisa mengajar dengan ikhlas. Jadi kita tidak menutup mata ya, dari situ juga kita makan. Tapi betul. Kalau kita ada sumber dari jalan yang lain, ya mungkin kita akan lebih ikhlas, lebih tenang, kita bisa belajar gitu ya. Karena hakikatnya mengajar itu bukan berprofesi sebetulnya mungkin tapi mengabdi dan mengamalkan ilmu. Betul, biar ikhlas ngajar. Dan Mr. Yusuf sudah menjalankan itu. Mudah-mudahan. Seorang santri, seorang dosen, seorang dekan, tapi masih tetap menyempatkan dirinya, alhamdulillah juga kompak bersama istri menjadi seorang entrepreneur walaupun hanya bergerak di bidang media sosial saja. Dan itu paling tidak sudah bukti saya ya. Bukti. Bahwa dalam sebuah kata ulama mungkin ya, paling utamanya mencari nafkah itu adalah at-tijarah, kita berwirausaha. Dan itu sudah dilaksanakan oleh Mr. Yusuf dan keluarga. Terakhir mungkin Sir ya, kira-kira apa yang perlu ingin Mr. Yusuf sampaikan, karena channel kita ini memang kita lebih fokus banyak mengundang tentang orang-orang hebat di mana dia pernah menjadi seorang santri. Apa kira-kira yang ingin Mr. Yusuf sampaikan kepada santri atau para sarjana masa kini? Satu quote dari Einstein ya mungkin ya. Entah saya kira itu dari Einstein atau mungkin dari sumber lain, tapi saya suka sekali kalimat itu. Life is like riding a bicycle katanya. Gimana itu? Sebentar. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you should keep moving katanya. Jadi hidup itu seperti halnya bersepeda. Ya, agar kita tetap seimbang, kita harus tetap berjalan. Iya, karena kalau kita berhenti naik sepeda kita jatuh. Akan jatuh ya. Jadi gitu, you should keep moving. Berarti mana filosofinya dalam kehidupan? Mana filosofinya adalah kita harus tetap berjalan, kita tidak boleh bergerak diam. Harus bergerak. Sesuai harus dengan skill dan kemampuan kita mungkin seperti halnya naik sepeda itu, kita harus tetap bergerak untuk balance, untuk seimbang. Kita harus tetap bergerak. Kita tidak bisa diam. Sederhana sekali. Secara khusus mungkin bagi teman-teman santri, teman-teman santri tidak perlu khawatir kalian akan menjadi apa nantinya. Insya Allah dengan bekal ilmu yang kalian dapatkan di pesantren, kalian bisa menjadi apapun yang kalian mau. Sudah banyak buktinya, ada banyak alumni pesantren yang tetap menjadi santri gitu ya, dengan profesi yang bermacam-macam. Tetap menjadi santri walaupun tidak lagi tinggal di pesantren. Yang sudah sukses meniti karir, menjadi pengusaha, menjadi
profesional di bidang lainnya. Ada banyak sekali. Dan salah satunya Mr. Yusuf ini ternyata adalah seorang santri. Mudah-mudahan aktif di kegiatan sosial, aktif di entrepreneur, juga aktif mengabdikan ilmunya di salah satu universitas ternama yang ada di Kabupaten Situbondo. Ada lagi mungkin yang perlu disampaikan? Itu saja, tetap semangat pokoknya. You should keep moving, gitu ya. Keep moving. Pokoknya itu yang diingat. To keep your balance, you should keep moving. Gitu. Jadi harus tetap like riding bicycle, seperti bersepeda. Seperti orang keep bersepeda. your balance, you should keep moving. Itu aja. Terima kasih. Semoga bincang santai kita, diskusi kita pada kesempatan kali ini ada bermanfaatnya. Insyaallah. Ya, Terima kasih Ustadz. Terima kasih sudah diundang ke apalagi ditemani oleh Nur Jawater sama Barakah, ada temulawak sama temulawak ini ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir ini ya, dari kita punya moto Life Excellent. Jadi nanti kalau kita bilang santri sarjana, jawabannya Life Excellent. Nah, gitu ya. Itu saja dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat. Dari kami santri sarjana Life Excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.